Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Muhammad Zulfi yang akan membahas pelajaran seni budaya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat nggak? Di masa pandemi ini jangan lupa untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker supaya tidak terkena paparan pandemi virus corona. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar komik. Nah, komik ini materinya masuk di pelajaran seni budaya kelas 8 semester kedua. Jadi teman-teman atau adik-adik semua bisa sambil nonton video saya, bisa juga sambil buka materi di buku cetak ataupun di media lainnya. Jangan lupa untuk tetap stay di video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komentar, dan share video saya ke teman-teman kalian supaya video saya makin berkembang lagi. Nah, seperti apa bahasan kali ini? Tetap stay di channel Muhammad Zulfi. Nah, teman-teman semua, mungkin dari kalian waktu masih kecil atau masih SD dulu suka baca komik, mau itu komik yang ada di buku atau komik yang ada di media sosial. Nah, komik itu sendiri adalah salah satu karya seni rupa dua dimensi yang memuat gambar dan tulisan. Nah, komik itu sendiri biasanya disebut sebagai cerita bergambar karena kebanyakan komik ya isinya menceritakan tentang suatu hal, misalkan cerita kartun atau cerita-cerita animasi yang lucu-lucu. Nah, kelanjutan dari komik ini nanti akan berubah menjadi kartun apabila dikembangkan lebih luas. Bedanya komik dengan kartun itu kan, kalau komik itu gambarnya statis, hanya gambar dua dimensi yang tidak bisa bergerak, tetapi ada balon percakapannya di atasnya. Kalau kartun itu gambarnya bisa bergerak karena dibuat dengan teknik digital dan animasi. Cerita yang dimuat dalam komik itu sendiri ada cerita panjang, ada juga cerita pendek, tergantung dari si pembuatnya. Kalau komik cerita panjang biasanya dia dimuat dalam bentuk buku, tetapi kalau dalam komik cerita pendek biasanya dia dimuat dalam bentuk lembaran kertas. Atau kalau dulu itu waktu zaman saya kecil, kalau ada tabloid atau ada majalah, itu biasanya di cover paling belakang itu ada komik satu lembar yang isinya cerita seperti itu. Nah, teman-teman, di era sekarang ini komik itu gak harus atau gak selalu dimuat di buku atau di lembaran kertas, tapi bisa juga kalian akses melalui internet. Contohnya ada aplikasi Webtoon, dimana kalian bisa akses akses komik-komik yang kalian suka dari berbagai negara dan berbagai bahasa. Karena komik dibuat dengan alur cerita, maka otomatis tujuan dari pembuatan komik itu adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan berupa isi suatu cerita yang dikemas dalam bentuk yang unik, menarik, dan berkarakter. Kebanyakan komik menampilkan gambar manusia atau gambar binatang yang dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki ciri khas karakter tertentu. Dengan adanya karakter-karakter tersebut, para pembaca komik akan dibawa hanyut ke dalam alur cerita sehingga para pembaca komik bisa seakan-akan merasakan isi dari komik itu sendiri. Misalkan kalau komik itu bercerita tentang persahabatan, maka dengan adanya karakter gambar, maka pembaca komik seakan-akan merasakan atmosfer persahabatan yang tertuang dalam komik itu sendiri. Begitu juga dengan komik yang ceritanya horor atau cerita percintaan atau cerita jenaka. Ya, intinya sama ya antara isi cerita dalam novel, cerita pendek,
sinetron sekalipun, semuanya sama-sama menyampaikan alur cerita, tetapi di komik ini keunikannya adalah ada panel gambar yang isinya adalah gambar-gambar berupa manusia atau hewan yang dibuatkan karakter tertentu dan juga ditambahkan berupa balon percakapan. Komik sendiri ada yang dibuat dengan cara manual, ada juga yang dibuat dengan cara digital. Kalau dengan cara manual, kita membuatnya bisa dengan menggambar langsung menggunakan alat gambar berupa pensil, spidol, pulpen, dan pewarna yang lain. Tetapi kalau menggunakan teknik digital, pasti menggunakan bantuan peralatan komputer. Dahulu komik dibuat dengan cara manual, biasanya dimuat dalam bentuk buku atau ditempel disisipkan pada majalah tertentu. Tetapi sekarang komik bisa dengan mudah kita akses menggunakan internet. Kalian bisa mengakses menggunakan aplikasi webtoon atau aplikasi yang lain, atau bahkan kalian bisa mengakses komik menggunakan Google atau media lain seperti Instagram, lalu YouTube, dan lain-lain. Walaupun komik mengalami pergeseran dari teknik pembuatannya, tetapi fungsi dari komik tetaplah sama, yaitu sebagai media hiburan. Kalau zaman dulu kan belum ada internet tuh, masih jarang orang bisa mengakses internet, bahkan tidak sedikit orang yang kesulitan untuk mengakses informasi menggunakan televisi, karena dulu nggak semua orang punya TV. Makanya ada beberapa atau banyak sekali dulu bahkan teman-teman saya yang rela beli komik banyak-banyak untuk mereka baca di waktu senggang. Tetapi sekarang karena sudah kemajuan teknologi, ada gadget, ada Android, teman-teman semua atau adik-adik bisa dengan mudah membuka atau mengakses komik dimanapun dan kapanpun. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan singkat mengenai pengertian komik, fungsi, tujuan, dan jenis dari komik itu sendiri. Kita akan lanjut lagi untuk pembahasan selanjutnya mengenai teknik membuat komik di video saya selanjutnya. Ingat, kalian bisa mengakses materi tentang komik gak cuma lewat video ini, bisa menggunakan video lain yang ada di kanal YouTube kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.